kemasan itu adalah fundamental banget dan vital banget. Jadi menurut aku kalau dilanjutin tuh memang kans itu sangat kecil, apalagi ada perbedaan agama gitu. Jadi vital. Boleh bang, Oke. sedikit mungkin Ya. diceritain terkait produk dulu mungkin ya. Oke. Produknya seperti apa gitu dan gimana proses dari pembuatan produk itu sendiri. Proses pembuatannya itu 2-3 bulan ya dari aku ditawarinnya. Sebenarnya sih udah dari tahun lalu, cuman karena Jeffers juga sibuk kan, akhirnya 3 bulan lagi kita mulai proses. Terus kita mau konsepin seperti apa, target market kita seperti apa, terus rasanya mau seperti apa. Tadi mereka mau fruity, tapi karena aku suka creamy, aku dikasih kebebasan buat memilih. Akhirnya ya udah creamy aja, karena aku memang harus benar-benar pakai. Aku benar-benar harus suka sama produknya. Karena kalau diajak collab, itu emang harus benar-benar aku tuh cinta sama produknya, biar benar-benar tuh marketingnya juga dari hati, bukan aku nipu audiens. Ini kan produk yang memang kakak buat sendiri untuk berdasarkan pengalaman pribadi ya, tapi mungkin ada tester dari orang-orang terdekat nggak sih, terus responnya seperti apa? Ada waktu itu aku pas meeting juga lagi ada Ai, lagi ada Fadli, lagi ada Haris Firza, terus aku tanya ke mereka juga, mereka bilang iya enak banget Kak, enak banget. Jadi sempet tanya sama teman-teman juga. Ada dukungan dari orang terdekat kan mungkin, dukungannya mungkin dukungan atau mungkin dukungan dari sorry mantan Mantan suami sih dukung banget sih, dia supportif banget meskipun dia kompetitor, tapi dia bener-bener support sama yang aku lakuin ya kan. Aku juga ngelakuin demi anak, dan memang kita udah berdamai juga, nggak ada masalah apa-apa, jadi kita saling support aja gitu. Masuk. Kalau mungkin dari mantan suami semuanya, kalau misalnya mantan pacar yang sebelumnya Mantan pacar yang sebelumnya juga masih sangat support kok. Kemarin aku ulang tahun, dia juga pas jam 00.00 dia langsung nelfon, tapi kan aku kan disurprisein sama banyak orang tuh, aku nggak tahu sama sekali. Aku kaget juga, jadi aku nggak angkat teleponnya, tapi dia masih bentar lu nih copot, boleh nggak? boleh. Aduh. Jadi terus dia cepet chat juga, dia kasih selamat ulang tahun, enjoy your birthday. Terus tadi malam juga jam 2 pagi gitu, kayak tumben dia belum tidur ya. Dia reply story aku kayak happy birthday, you deserve to be happy, kamu berhak buat bahagia. Dia emang bener-bener sweet banget sih. Berarti ini penulisannya barengan sama hari ulang tahun kakak hari ini apa gimana? 2 hari lalu kan ulang tahun aku. Oke. Harusnya acaranya pas tanggal 7, cuman kita nggak dapet venue-nya. Jadi kita adain tanggal 9. Jadi berarti ini perilisan ini menjadi cara kamu untuk lebih bahagia dari dari masalah kita sebelumnya gitu juga. Iya, kebetulan juga nih ya, aku tuh emang pas tahun lalu juga aku abis cerai tuh aku nggak lama launching parfum juga. Jadi emang aku tipikal orang, aku emang hustle banget, aku tuh suka banget kerja, aku sangat bekerja keras karena aku tuh beban aku tuh banyak dan banyak yang bergantung sama aku. Jadi daripada aku berlarut-larut dalam kesedihan, nangisin laki-laki siapapun itu, mendingan aku tuh berkarya, lebih baik aku menghasilkan, karena dunia itu tidak berhenti ketika aku sedih. Dunia itu tetap berjalan dan semua itu tetap memerlukan biaya kayak, dan aku kan nggak ada yang aku andalkan. Aku bener-bener sendiri, aku tulang punggung keluarga juga. Jadi aku bener-bener ngandelin diri aku sendiri, jadi nggak ada waktu buat sedih lama-lama. Tapi now how it feels kak? Perasaan Sebenarnya mixed feeling banget. Kemarin itu kan pas aku mau ulang tahun, kalau kalian tahu kan tahun lalu aku ulang tahun, aku 2 minggu kemudian aku pisah, aku viral. Nah itu aku ada trauma tersendiri sebenarnya sama ulang tahun aku, dan emang kemarin tuh udah sempet nangis terus apa segala macam, sampai aku kan nggak mau disurprisein sebenarnya, tapi ternyata orang-orang yang sayang sama aku banyak banget. Aku juga nggak nyangka kok aku berbuat apa ya sampai I deserve, aku tuh bisa dicintai sama orang segitu banyak. Akhirnya aku disurprisein, terus aku happy banget, sehari 3 kali tiap lilin. Jadi nggak berhenti disurprisein kayak happy birthday. Ya sekarang overwhelmed, ada sedihnya juga, ada karena tahun ini kan semua berubah. Aku udah balik lagi jadi single mother, aku udah sendiri lagi, tapi aku mau fokus aja sama orang-orang yang sayang sama aku, sama anak-anak aku, dibandingkan sama kehilangan itu. Kemarin dapat surprise dari siapa aja kak? Rame sih, ada Fuji, ada Mbak Shandi, Mas Gilang, terus ada Fadli, Beka, Aan, terus ada Tasya Revina sama suami. Banyak sih, aku kaget banget sih, itu beneran aku kayak jam 12 kayak aku lagi nangis ya, makanya tuh di videonya kan mataku bengkak banget, sembab banget. Tiba-tiba kayak happy birthday, terus kayak rame banget. Nggak nyangka sama sekali karena aku udah wanti-wanti.
tolong jangan surprisein, gue mau refleksi diri aja deh nih, ulang tahun mau merenung, nggak mau hai gembar-gembar, nggak mau. Tapi ternyata mereka sayang banget sama aku, mereka pengen bikin aku happy, jadinya tuh mereka kayak gitu. Makna apa di umur yang sekarang ini kakak memaknai ulang tahunnya? Maknanya adalah ternyata hidup itu berat ya. Makin dewasa makin banyak masalah. Tapi emang ya udah, hadapi aja, jalanin aja. Jangan fokus sama yang bikin sedih, jangan fokus sama yang bikin sakit, fokus ke hal positif aja. Tuh, jangan terlalu lama-lama terbenam dalam kesedihan. Kalau boleh tahu penyebabnya apa sih sampai akhirnya putus? Hah? Penyebabnya apa? Apa tuh? Putusnya tuh sebenarnya gini, beda visi sama misi aja sih sebenarnya. Beda apa ya, kecepatan dalam hidup bedanya tuh vital banget, sampai aku tuh merasa wah kayaknya nih kalau dilanjutin gue nggak bisa nih, karena itu kan saya tuh di bawah 20%, aku tuh otaknya tuh bisa banget ngukur. Kan aku sebenarnya udah beda agama, dan sebenarnya itu aku nggak masalah, itu aku udah tolerir banget deh, karena dari aku juga tau aku beda agama. Tapi makin kesini kan bisa makin sayang ya, makin sayang, terus ekspektasi dari keluarga juga jadinya besar. Orang tua aku udah suka banget sama Marcel, udah sempat ketemu juga kan kemarin pas pulang ke Manado. Terus anak-anak juga udah suka sama dia, terus anak-anak dia juga udah deket sama aku. Jadi sedangkan akunya sama dia tuh lagi banyak berdebat terus belakangan ini. Terus aku merasa kayaknya aku nggak bisa lagi deh kalau harus kayak gini terus, kayak energi aku tuh nggak bisa untuk aku habiskan untuk sesuatu yang menurut aku tuh kansnya tuh sangat kecil. Jadi ya kita putus baik-baik juga, kita mencapai kata sepakat, kita udah nggak bisa lagi dan nggak ada berantem atau apa sih. Perdebatan apa sih yang pada akhirnya kalian Perdebatannya udahan? apa ya? Detailnya apa ya? Gak bisa sih aku kasih tahu, Mas. Mas kan tahu sih tidak pernah mengumbar masalah pribadi di sosial media. Kan anak-anak Tapi kalau anak-anak sih sebenarnya nggak ada masalah sih. Anak-anak nggak ada masalah, lingkungan sekitar juga. Ya ada pro dan kontra karena perbedaan agama, tapi sebenarnya nggak kayak gimana-gimana. Cuman memang masalah itu adalah fundamental banget dan vital banget. Jadi menurut aku kalau dilanjutin tuh memang itu sangat kecil, apalagi ada perbedaan agama gitu. Jadi vital. Jadi menurut aku susah untuk maju. Sempet nanya nyariin Sempet nyariin aku tuh sebenarnya tuh dari 2 bulan lalunya tuh udah renggang. Terus kan aku sempet ke Jepang tuh, sempet kayak ayo kita perbaiki lagi, kayak aku juga nggak bisa nih kalau kehilangan kamu sekarang karena aku mau ulang tahun, masa ulang tahun aku kehilangan lagi, aku trauma banget. Tapi ternyata emang udah nggak bisa aja, emang udah nggak bisa memaksakan sesuatu yang emang udah nggak bisa. Nah aku belajar itu banget, karena yang kemarin aku tuh menikah, aku udah melihat banyak yang nggak bisa, aku terabas. Makanya sekarang aku belajar banyak dari pernikahan aku yang sebelumnya, kayak kalau emang udah nggak bisa ya udah jangan dipaksain, nanti juga pasti ada yang lebih baik gitu, lebih cocok. Yang memutuskan itu pihak Vina atau Kak Marcel? Aku yang enggak gini, memang kita udah sadar kita sama-sama emang gak cocok, tapi yang akhirnya bisa tegas untuk kayak kita udah nggak bisa, itu aku yang ngomong duluan, tapi nggak dengan berantem ya, emang dengan ngobrol biasa, kayak kita udah nggak bisa deh, maaf banget ya, kayak emang udah nggak bisa. Terus respon beliau seperti apa? Dia langsung oke. Dia emang bukan tipikal yang kayaknya untuk mohon-mohon gitu, nggak ada kayaknya. Aku ada janjian dengan sahabat ibu untuk jomblo pada tahun ini. Iya lagi, iya bener lagi, padahal tadinya aku udah happy kan kalau jomblo ya, aku ya pacar nih sekarang gantian nih aku yang bucin. Tapi ternyata emang kita harus bareng-bareng jomblo mengarungi dunia ini, jadi ya udah nggak apa-apa. Yang penting tetap ada puji. Ada yang lain? Hah? Ada yang dari? Enggak, kayaknya masih belum dulu ya, maaf banget belum dulu. Aku sekarang fokus aja dulu sama diri aku sendiri. Fokus aku mau ngeluarin produk-produk juga, terus fokus sama anak-anak aku juga. Jadi lebih baik aku arahin fokusnya ke situ, karena patah hati dalam 2 tahun berturut-turut itu tidak enak rasanya guys. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, Aman, thank you semuanya. Thank you, makasih banyak semuanya udah mau datang ya.